Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yulia dengan NIM 230600035 akan mempresentasikan bab 2 yaitu tentang uang dan inflasi. Apa itu uang? Uang adalah untuk persediaan aset digunakan untuk transaksi dan merupakan salah satu jenis kekayaan. Dan apa itu inflasi? Inflasi adalah kenaikan tingkat harga rata-rata dan harga yang ditingkatkan di mana uang ditukarkan untuk barang atau jasa. Fungsi uang. Uang memiliki tiga tujuan, yaitu sebagai penyimpanan nilai, unit hitung, dan media pertukaran. Sebagai penyimpanan nilai, atau disebut juga dengan store of value, uang adalah cara mengubah daya beli dari masa kini ke masa depan. Jika saya bekerja hari ini dan mendapatkan 100.000, saya bisa menyimpan uang itu dan membelanjakannya besok, minggu depan, atau bulan depan. Tentu saja uang adalah penyimpanan nilai yang tidak sempurna. Jika harga meningkat, jumlah yang bisa yang bisa saya beli dengan jumlah uang tertentu akan turun. Namun begitu, orang memegang uang karena mereka bisa membelanjakannya untuk mendapatkan barang dan jasa pada suatu saat di masa depan. Sebagai unit hitung, atau disebut juga dengan unit of account, uang memberikan ukuran di mana harga ditetapkan dan utang dicatat. Mikroekonomik mengajarkan kita bahwa sumber daya alokasi menurut harga relatif, harga suatu barang relatif terhadap barang-barang lainnya, tetapi menyatakan harganya dalam dolar dan sen. Dan fungsi uang juga sebagai media pertukaran atau disebut juga dengan medium of exchange. Uang adalah apa yang kita gunakan untuk membeli barang dan jasa. Uang ini adalah alat tukar yang sah untuk seluruh transaksi, publik dan perorangan. Dicetak di atas dolar Amerika Serikat. Ketika kita masuk ke toko, kita yakin bahwa penjaga toko akan menerima uang kita untuk ditukar dengan barang-barang yang mereka jual. Kemudahan untuk menggugah uang menjadi suatu barang dan jasa kadang disebut juga dengan likuiditas uang. Uang membuat transaksi tidak langsung menjadi mungkin. Seorang profesor menggunakan gajinya untuk membeli buku. Penerbit buku menggunakan penerimaannya dari penjual bukunya untuk membeli kertas. Perusahaan kertas menggunakan penerimaannya dari penjualan kertas untuk membayar pemotong kayu. Sang pemotong kayu menggunakan pendapatannya untuk mengirim anaknya ke perguruan tinggi. Dan perguruan tinggi menggunakan uang kuliah untuk membayar gaji profesor. Dalam perekonomian modern yang kompleks, perdagangan biasanya tidak langsung dan membutuhkan penggunaan uang. Dan uang berperan sebagai penyimpan nilai, unit hitung, dan media pertukaran. Kemudahan uang dikonveksi menjadi sesuatu yang lain seperti barang dan jasa, kadang disebut juga dengan likuiditas uang. Penggunaan uang meningkatkan efisiensi. Uang adalah alat yang dengannya kita mengukur transaksi ekonomi. Tanpanya, kita terpaksa melakukan barter. Namun, barter membutuhkan kebetulan ganda dari keinginan atau double condition of wealth. Situasi yang jarang terjadi di antara dua orang, masing-masing memiliki barang yang lain diinginkan pada waktu dan tempat yang tepat untuk melakukan pertukaran. Jenis-jenis uang. Uang atas unjuk atau fiat money adalah uang menurut dekret pemerintahan dan tidak memiliki nilai intrinsik. Uang komoditas atau commodity money adalah uang yang mempunyai nilai intrinsik. Jika orang menggunakan emas sebagai uang perekonomian, dikatakan menggunakan standar emas atau gold standard. Uang
memiliki banyak bentuk dalam perekonomian Amerika Serikat. Kita melakukan transaksi dengan sesuatu yang fungsi tunggalnya adalah bertindak seperti uang, uang dolar atau uang bills. Kertas hijau dengan potret kecil dari orang-orang terkenal Amerika ini akan memiliki nilai yang kecil jika tidak diterima sebagai uang. Uang yang tidak memiliki nilai intrinsik disebut juga dengan uang atau unjak film. Meskipun uang atas satu unjak sudah menjadi kebiasaan di sebagian besar perekonomian dewasa ini, di masa lalu sebagian besar masyarakat telah menggunakan komoditas dengan nilai intrinsik sebagai uang. Uang ini disebut dengan uang komoditas. Contoh uang komoditas yang paling banyak digunakan adalah emas. Ketika orang menggunakan emas sebagai uang, atau uang kertas yang dapat ditembus dengan emas, perekonomian itu dikatakan menggunakan standar emas. Emas adalah bentuk uang komoditas karena bisa digunakan untuk berbagai tujuan atau perhiasan, penampilan gigi, dan lain sebagainya. Sebagainya untuk transaksi standar emas berlaku di dunia selama akhir abad 19. Pemerintah dapat terlibat dalam sistem moneter untuk membentuk rakyat mengurangi biaya transaksi. Menggunakan emas sebagai mata uang adalah mahal karena kemurnian dan beratnya harus diverifikasi. Juga koin lebih banyak dikenal daripada batang emas. Pemerintah lalu menerima emas dari publik untuk ditukar dengan sertifikasi hemas, lembaga kertas yang bisa ditukar dengan emas. Jika orang percaya pemerintah akan memberi mereka emas bila diminta, maka mata uang tersebut akan sama berharganya dengan emas itu sendiri atau disebut dengan plus. Lebih mudah membawa kertas daripada emas. Hasil akhirnya adalah karena tak ada yang meminta emas lain dan semua orang menerima emas. Kertas itu memiliki nilai dan peran sebagai uang. Jumlah uang beredar vs kebijakan moneter. Jumlah uang beredar atau money supply adalah jumlah uang yang tersedia kontrol atas jumlah uang beredar disebut juga dengan moneter policy. Di Amerika Serikat, kebijakan moneter dilakukan oleh institusi setelah independen yang disebut bank sentral. Bank sentral di Amerika Serikat disebut dengan Federal Reserve atau Fed. Dan ini logonya. Operasi pasar terbuka atau pembelian dan penjualan obligasi pemerintah. Untuk meningkatkan jumlah uang beredar, bank sentral membeli obligasi pemerintah dan membayarnya dengan uang baru. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, bank sentral menjual obligasi pemerintah dan menerima uang yang ada di masyarakat dan lalu menghancurkannya. Bank sentral mengendalikan jumlah uang beredar dalam 3 cara. Cara yang pertama yaitu melakukan operasi pasar terbuka, membeli dan menjual obligasi pemerintah. Cara yang kedua yaitu mengubah persyaratan cadangan, tidak pernah benar-benar digunakan. Mengubah tingkat diskonto. Yang ketiga yaitu mengubah tingkat diskonto, yang bank-bank anggota tidak memenuhi persyaratan cadangan, bayar untuk meminjam dari bank sentral. Teori kuantitas uang atau teori kuantitas uang. Persamaan kuantitas adalah suatu identitas. Definisi dari 4 variabel membuatnya benar. Jika satu variabel berubah, maka satu atau lebih yang lainnya harus juga berubah untuk mempertahankan identitas. Persamaan kuantitas kita gunakan dari sekarang adalah jumlah uang beredar atau M dikali perputaran uang transaksi V yang
sama dengan harga P dikendalikan jumlah transaksi T. Uang dikali perputaran sama dengan harga dikali transaksi. V dalam persamaan kuantitas disebut dengan perputaran uang transaksi. Ini menyatakan berapa kali uang berpindah tangan dalam periode waktu tertentu. Transaksi dan persamaan kuantitas. Orang memegang uang untuk membeli barang dan jasa. Semakin banyak uang yang mereka butuhkan untuk bertransaksi, semakin banyak uang yang mereka pegang. Jadi, kuantitas uang dalam perekonomian sangat erat kaitnya dengan jumlah dolar yang dipertukarkan dalam transaksi. Transaksi dan output sangat berkaitan, karena semakin banyak perekonomian berproduksi, semakin banyak barang yang dibeli. Jika Y menyatakan jumlah output dan P menyatakan harga satu unit output, maka nilai uang dari output adalah PY. Kita telah membahas ukuran variabel atau variabel-variabel ini ketika kita membahas pas pendapatan nasional. Uang dikali perputaran sama dengan harga dikali output. Sisi kanan dari persamaan kuantitas menyatakan transaksi. T menunjukkan total jumlah transaksi selama periode waktu tertentu, katakanlah setahun. Dengan kata lain, T adalah berapa kali dalam setahun barang yang dipertukarkan dengan uang. P adalah harga dari suatu transaksi tertentu, jumlah dolar yang dipertukarkan. Produk dari harga transaksi dan jumlah transaksi. PT sama dengan jumlah dolar yang dipertukarkan dalam setahun. Fungsi permintaan uang dan persamaan kuantitas. Mari kita ekspresikan kuantitas uang dalam bentuk jumlah barang dan jasa yang dapat dibelinya. Jumlah ini, M per P, disebut keseimbangan uang real atau real money balance. Keseimbangan real mengukur daya beli dari persediaan uang. Transaksi dan output sangat berkaitan karena semakin banyak perekonomian fungsi permintaan uang atau money demand function adalah persamaan yang menunjukkan penentu keseimbangan uang real yang ingin bertahan. Berikut adalah suatu fungsi permintaan uang sederhana. M per P kuadrat D sama dengan KY, di mana K adalah konstan yang menyatakan berapa banyak uang orang ingin bertahan untuk setiap dolar pendapatan. Persamaan ini menyatakan bahwa kuantitas keseimbangan uang real yang diinginkan adalah proporsional terhadap pendapatan real. Fungsi permintaan uang mirip dengan fungsi permintaan untuk barang tertentu. Di sini, barang adalah kenyamanan mempertahankan keseimbangan uang real, sama seperti memiliki mobil akan mempermudah seorang berpergian. Memegang uang mempermudah orang untuk melakukan transaksi. Karena itu, seperti pendapat yang lebih tinggi menyebabkan permintaan yang lebih tinggi akan mobil. Pendapat yang lebih tinggi juga mendorong permintaan yang lebih besar terhadap keseimbangan uang real. Fungsi permintaan uang ini menawarkan cara untuk memandang persamaan kuantitas. Untuk melihat hal ini, tambahkan kondisi yang menyebabkan keseimbangan uang real harus sama dengan jumlah peredaran dan fungsi permintaan. Lalu kita persamaan menjadi M dalam kurung 1 per K tutup kurung sama dengan PY. Diubah ditulis menjadi MV sama dengan PY, di mana V sama dengan 1 per K. Matematika sederhana ini menunjukkan kaitan antara permintaan terhadap uang dan perputaran uang. Ketika orang ingin menahan banyak uang untuk setiap dolar pendapatan, K adalah besar. K adalah besar.
Uang tidak sering berpindah tangan. V adalah kecil. Sebaliknya, ketika orang ingin memegang hanya sedikit uang, K adalah kecil. Uang sering berpindah tangan. V adalah besar. Dengan kata lain, parameter permintaan uang K perputaran uang V adalah dua sisi yang berlawan dari mana yang uang yang sama. Fungsi permintaan uang dan persamaan kuantitas. Fungsi permintaan uang mirip dengan fungsi permintaan yang barang tertentu. Di sini barang adalah keyakinan keseimbangan uang real. Pendapatan lebih tinggi mendorong permintaan lebih besar. Yang seperti yang saya jelaskan tadi. Asumsi perputaran konstan. Asumsi perputaran konstan adalah persamaan kuantitas dapat dipandang sebagai suatu definisi, mendefinisikan perputaran V sebagai rasio GDP nominal, PY terhadap kuantitas uang M. Tapi, jika kita membuat asumsi bahwa perputaran uang adalah konstan, maka persamaan kuantitas MV sama dengan PY menjadi teori dampak uang yang berguna. Garis di atas V mengartikan perputaran adalah tetap. Sebagai dengan banyak asumsi dalam ilmu ekonomi, asumsi perputaran konstan hanyalah suatu pendekatan terlihat realitas. Perputaran berubah jika fungsi permintaan uang berubah. Sebagai contoh, ketika ketika anjungan tunai mandiri diperkenalkan, orang bisa mengurangi jumlah uang rata-rata yang dipegangnya, yang berarti penurunan dalam parameter permintaan uang K dan kenaikan dalam perputaran V. Padahal, pengalaman menunjukkan bahwa asumsi perputaran konstan memberikan pendekatan yang baik dan banyak situasi. Karena itu, kita diasumsikan bahwa perputaran adalah konstan dan melihat apakah asumsi ini menunjukkan pengaruh jumlah uang beredar terhadap perekonomian. Setelah kita mengasumsikan bahwa perputaran adalah konstan, persamaan kuantitas bisa dilihat sebagai teori yang menunjukkan GDP normal. Persamaan kuantitas disebut juga dengan MV sama dengan PY. Jadi pertahanan konstan, ingat perubahan konstan kuantitas uang menyebabkan perubahan proporsional pada GDP normal, di mana garis di atas V berarti bahwa perputaran adalah tetap. Karena itu berubah dan kuantitas uang M harus menyebabkan perubahan yang profesional dalam GDP nominal. PY yaitu jika perputaran adalah tetap, kuantitas menentukan nilai dolar dari output perekonomian. Harga uang dan inflasi. Tiga blok penggunaan yang menentukan tingkat harga keseluruhan suatu perekonomian. Yang pertama yaitu faktor-faktor produksi dari fungsi menentukan tingkat output Y. Kita pinjam kesimpulan ini dari bab 3. Yang kedua yaitu jumlah uang beredar menentukan nilai output nominal. PY ini berasal dari persamaan kuantitas dan asumsi bahwa perputaran uang adalah tetap. Yang ketiga yaitu tingkat harga P, kemudian adalah rasio nilai output nominal PY terhadap tingkat output Y. Dengan kata lain, kapabilitas produktif dari perekonomian menentukan GDP real, kuantitas uang menentukan GDP nominal, dan deflator GDP adalah rasio dari GDP menunjukkan terhadap GDP real. Teori ini menjelaskan apa yang terjadi ketika bank sentral mengubah jumlah uang beredar, karena perputaran adalah tetap.
Setiap perubahan dalam jumlah uang beredar menyebabkan perubahan profesional dalam GDP nominal, karena faktor-faktor produksi dan fungsi produksi sudah menentukan GDP real. Maka perubahan GDP nominal harus mencerminkan perubahan tingkat harga. Jadi, teori kuantitas menunjukkan bahwa tingkat harga adalah proporsional terhadap jumlah uang beredar. Karena tingkat inflasi adalah perubahan persentase dalam tingkat harga. Teori tingkat harga ini juga merupakan teori tingkat inflasi. Persamaan kuantitas ditulis dalam perubahan eh, persentase adalah perubahan persen dalam M tambah, perubahan persen dalam P tambah, perubahan persen dalam V, perubahan persen dalam Y. Dan seperti ini. Eh, teori kuantitas uang menyatakan bahwa bank sentral yang mengontrol jumlah uang beredar memiliki kendali tertinggi atas tingkat inflasi. Jika bank sentral menjaga jumlah uang beredar stabil, dengan kata lain, jika Y adalah tetap karena ia tergantung pada pertumbuhan faktor-faktor produksi dan memajukan teknologi, kita telah membuat asumsi bahwa perputaran adalah konstan atau disebut ini rumusnya MV sama dengan PY. Teori ini menjelaskan apa yang terjadi ketika bank sentral mengubah jumlah uang beredar, karena perputaran adalah tetap. Setiap perubahan dalam jumlah uang beredar menyebabkan perubahan profesional dalam GDP nominal, karena faktor-faktor produksi dan fungsi produksi sudah menentukan GDP real. Maka perubahan GDP nominal harus mencerminkan perubahan tingkat harga. Jadi, teori kuantitas menunjukkan bahwa tingkat harga adalah profesional terhadap jumlah uang yang beredar. Karena tingkat inflasi adalah perubahan persentase dalam tingkat harga. Teori tingkat harga ini juga merupakan teori tingkat inflasi. Persamaan kuantitas ditulis dalam bentuk perubahan persentase. Perhatikan setiap perubahan. Pertama, perubahan persentase dalam kuantitas uang M berada di bawah pengawasan bank sentral. Yang kedua, perubahan persentase dalam perputaran V mencerminkan pergerakan dan permintaan uang. Kita asumsikan bahwa perputaran adalah konstan, sehingga perubahan persentase dalam perputaran adalah nol. Ketika perubahan persentase dalam tingkat harga P adalah tingkat inflasi, inilah variabel dalam persamaan yang akan kita jelaskan. Dan MV sama dengan PY atau dalam bentuk perubahan persentasenya. Jika V dan Y yang tetap berarti bahwa persen merupakan perubahan M adalah yang menyebabkan persentase perubahan pada P. Teori kuantitas uang menyatakan bahwa bank sentral yang mengontrol jumlah uang yang beredar memiliki tingkat tinggi atas tingkat inflasi. Jika bank sentral menjaga jumlah uang beredar stabil, maka tingkat harga akan stabil. Jika bank sentral meningkatkan jumlah uang beredar dengan cepat, maka tingkat harga akan meningkat secara cepat. Saignurge atau penerimaan dari pencetakan uang. Saat ini, kita telah melihat bagaimana pertumbuhan jumlah uang beredar menyebabkan inflasi. Namun, dengan inflasi sebagai konsekuensinya, apakah yang mendorong pemerintah meningkatkan jumlah uang beredar? Mari kita kaji satu jawaban untuk pertanyaan ini. Kita mulai dengan fakta yang tidak bisa dibantah. Seluruh pemerintah mengeluarkan uang sebagai dari pengeluaran ini adalah
untuk membeli barang dan jasa seperti jalan raya dan polisi, dan sebagian untuk menyediakan pembayaran transfer untuk orang miskin dan kaum lansia misalnya. Pemerintah pemerintah bisa menandai pengeluarannya dari tiga cara. Cara yang pertama, pemerintah bisa meningkatkan penerimaan lewat pajak seperti pajak penghasilan perorangan dan pajak pendapatan perusahaan. Yang kedua, yaitu pemerintah bisa meminjam dari masyarakat dengan menjual obligasi pemerintah. Yang ketiga, pemerintah bisa dengan mudah mencetak uang. Penerimaan yang ditingkatkan melalui pencetakan uang disebut juga dengan senior. Ketika mencetak uang untuk mencapai pengeluaran, untuk mendanai pengeluaran, pemerintah meningkatkan jumlah uang beredar. Kenaikan jumlah uang beredar pada pada gilirannya menyebabkan inflasi. Mencetak uang untuk meningkatkan penerimaan adalah sebagai menetapkan pajak inflasi. Awalnya mungkin agak membingungkan bahwa inflasi bisa dipandang sebagai pajak. Padahal tidak seorang pun menerima tagihan untuk pajak ini. Pemerintah hanya mencetak uang dan dibutuhkan. Lalu siapa yang membayar pajak inflasi? Yang membayar pajak inflasi adalah para pemegang uang. Ketika harga naik, nilai real uang di dompet Anda turun. Ketika mencetak uang baru, pemerintah membuat uang lama di tangan masyarakat menjadi berkurang nilainya. Jadi inflasi adalah seperti pajak atas atas memegang uang. Jumlah pendapatan yang ditingkatkan dengan mencetak uang di berbagai negara sangat bervariasi. Di Amerika Serikat, jumlahnya kecil. Signoret biasanya diperhitungkan kurang dari 3% dari penerimaan pemerintah. Di Italia dan Yunani, signoret seringkali di atas 10%. Menjadi sumber penerimaan utama tertentu saja. Kebutuhan mencetak uang untuk mendanai pengeluaran adalah penyebab utama hiperinflasi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang inflasi dan tingkat bunga. Tingkat bunga real dan nominal. Em, Sebagai contoh, yaitu anggaplah Anda mendepositokan tabungan Anda dalam rekening bank yang membayar bunga 8% setiap tahun. Tahun berikutnya Anda akan menarik tabungan Anda dan bunganya. Apakah Anda lebih kaya 8% daripada Anda mendepositokannya setahun yang lalu? Saya akan menjawabnya. Tergantung pada apakah yang dimaksud dengan lebih kaya. Yang pasti, Anda memiliki 8% uang lebih banyak ketimbangan yang Anda memiliki sebelumnya. Tetapi ketika harga meningkat sehingga tiap dolar untuk membeli menjadi lebih sedikit, maka daya beli Anda tidak meningkat sebesar 8%. Jika tingkat inflasi adalah 5%, maka jumlah barang yang bisa Anda beli hanya meningkat 3%. Dan jika tingkat inflasi adalah 10%, maka daya beli Anda turun menjadi 2%. Para ekonom menyebut tingkat bunga yang bank bayar sebagai tingkat bunga nominal dan kenaikan daya beli Anda sebagai tingkat bunga real. R sama dengan I dikurang. Tingkat harga real adalah perbedaan di antara tingkat bunga nominal dan tingkat inflasi. Ini menunjukkan hubungan antara tingkat bunga nominal dan inflasi, di mana R adalah tingkat bunga real, I adalah tingkat bunga nominal, dan pagar
adalah tingkat inflasi, dan ingat bahwa harga hanya presentasi merubahkan tingkat harga P. Efek Research atau disebut juga dengan Research Quotient menunjukkan perbedaan antara tingkat bunga real dan nominal. Persamaan Richard. I sama dengan R ditambah pagar. Persamaan di atas disebut hubungan satu untuk satu antara tingkat dan tingkat bunga nominal disebut dengan efek Research. I tingkat harga bunga. Persamaan di atas disebut dengan persamaan Research. Diambil dari nama belakang ekonom Irving Fisher 1867 sampai 1947. Persamaan ini menunjukkan tingkat bunga bisa berubah karena dua alasan. Yang pertama, karena tingkat bunga real berubah atau karena tingkat inflasi berubah. Setelah kita memisahkan tingkat bunga nominal menjadi dua bagian, kita bisa menggunakan persamaan ini untuk mengembangkan teori yang menjelaskan tingkat bunga nominal, menunjukkan bahwa tingkat bunga real menyesuaikan untuk menyebabkan tabungan dan inflasi. Teori kuantitas uang menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan uang menunjukkan tingkat inflasi. Persamaan Fisher lalu meminta kita menambahkan tingkat bunga real dengan tingkat inflasi untuk menentukan tingkat bunga real. Teori kuantitas dan persamaan Fisher bersama-sama memberitahukan bagaimana pertumbuhan uang mempengaruhi tingkat bunga nominal. Menurut teori kuantitas, kenaikan tingkat perubahan uang 1% menyebabkan kenaikan 1% pada tingkat inflasi. Menurut persamaan Fisher, kenaikan 1% pada tingkat inflasi akan menyebabkan kenaikan 1% pada tingkat bunga nominal. Berikut adalah hubungan eksak antara dua persamaan kuantitas dan bentuk perubahan presentasi dalam persamaan Fisher. 0% perubahan M ditambah persen perubahan V sama dengan persen perubahan P ditambah persen perubahan Y. Persen perubahan M ditambah persen perubahan V. Dan inilah contoh rumusnya. Teori kuantitas persamaan Fisher menyatakan bagaimana pertumbuhan uang mempengaruhi bunga nominal. Menurut teori kuantitas, kenaikan dalam tingkat pertumbuhan uang seperti yang saya bacakan tadi. Tingkat bunga. Tingkat bunga real. Ex ante dan ex post. Tingkat bunga real yang dihadapkan peminjam dan memberikan pinjaman. Harapkan ketiga kesempatan dibuat disebut tingkat bunga real ex ante. Tingkat bunga real yang terrealisasi disebut tingkat bunga ex post. Meskipun peminjaman dan pemberian pinjaman tak bisa memprediksi inflasi masa depan dengan pasti, mereka memiliki ekspektasi terhadap tingkat inflasi. Kita menyatakan bahwa sebagai inflasi di masa depan aktual atau pagar sebagai ekspektasi terhadap inflasi masa depan. Tingkat bunga real ex ante adalah I dikurang pagar dan tingkat bunga real ex post adalah I dikurang 2. Tingkat bunga real berbeda ketika inflasi aktual berbeda dari inflasi yang diharapkan. Bagaimana perbedaan ini memodifikasi efek Fisher. Yang jelas, tingkat bunga nominal tak bisa sesuai dengan inflasi aktual. Karena inflasi aktual tak diketahui ketika tingkat bunga nominal ditetapkan.
Tingkat bunga nominal hanya bisa disesuaikan dengan inflasi yang diharapkan. Slide yang diharapkan. Slide berikut menyajikan versi yang lebih presisi dari efek Fisher. I sama dengan R ditambah agar E. Tingkat bunga real ex ante R ditentukan oleh ekuilibrium di tingkat pasar dan jasa. Seperti dijelaskan oleh model pada bab 3, tingkat bunga nominal I bergerak dalam satu dengan perubahan pada inflasi yang diharapkan. Teori kuantitas MV sama dengan PY didasarkan pada fungsi penerimaan uang sederhana, mengasumsikan permintaan keseimbangan uang real profesional terhadap pendapatan. Tapi kita membutuhkan determinan lain dari kuantitas uang yang diinginkan, tingkat bunga nominal. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai biaya memegang uang. Uang yang ada di dompet tidak memperoleh bunga apabila jika uang tersebut Anda gunakan untuk membeli obligasi pemerintah atau didepositokan dalam rekening tabungan. Anda akan menikmati tingkat bunga nominal. Tingkat bunga nominal adalah biaya oportunitas atau disebut juga dengan opportunity cost. Dari memegang uang bisa yang timbul karena Anda lebih suka memegang uang ketimbang diobligasikan. Tingkat tingkat memegang uang adalah biaya pilihan memegang uang. Apa yang Anda serahkan dengan memegang uang bukan obligasi, sehingga bunga permintaan uang umum yang baru dapat ditulis dengan M per P kuadrat D memberikan L dalam kurung IY. Seperti halnya jumlah roti yang diinginkan tergantung pada harga roti. Jumlah yang diinginkan tergantung pada harga dari pemegang uang. Jadi pemerintah terhadap keseimbangan uang real bergantung pada tingkat pendapatan dan tingkat bunga nominal. Huruf L digunakan untuk menyatakan permintaan uang karena uang adalah aset perekonomian yang paling liquid, aset yang paling mudah digunakan untuk melakukan transaksi. Persamaan ini menyatakan bahwa permintaan terhadap likuiditas keseimbangan uang real adalah fungsi dari pendapatan dan tingkat bunga nominal. Semakin tinggi tingkat pendapatan, Y, semakin besar permintaan terhadap keseimbangan bunga real. Semakin tinggi tingkat bunga nominal I, semakin rendah permintaan terhadap keseimbangan bunga uang real. Uang masa depan dan harga saat ini. Uang harga dan tingkat bunga semakin berkaitan dengan berbagai cara. Teori kuantitas uang, jumlah uang beredar dari permintaan uang sama-sama menentukan ekuilibrium tingkat harga. Perubahan dalam tingkat harga adalah menurut definisi tingkat inflasi. Inflasi sebaiknya mempengaruhi tingkat bunga nominal melalui efek Fisher. Namun sekarang karena tingkat bunga nominal adalah biaya dari pemegang uang. Tingkat bunga nominal memberi umpan balik untuk ampeh pengaruh permintaan terhadap uang. Eh, Perhatikanlah bagaimana hubungan terakhir ini mempengaruhi teori tingkat harga persamaan sama jumlah keseimbangan uang real terbesar MP M per P dengan permintaan LIY.
Kemudian gunakan persamaan Fisher untuk menuliskan tingkat bunga nominal sebagai jumlah dari tingkat bunga real dan inflasi dihadapkan P per Y sama dengan LR ditambah Q dan Y. Persamaan terakhir menceritakan kisah yang lebih rumit dan teori kuantitas tentang penetapan tingkat harga. Teori kuantitas yang mengatakan bahwa jumlah uang beredar sekarang menentukan tingkat harga sekarang. Kesimpulan ini bagi sebagian benar. Jika tingkat bunga nominal dan tingkat output dinyatakan konstan, maka tingkat harga bergerak secara proporsional dengan jumlah uang beredar. Namun, namun tingkat bunga nominal tidak konstan, tergantung pada inflasi yang diharapkan. Pada galirannya tergantung pada pertumbuhan jumlah uang beredar. Adanya tingkat bunga nominal dalam fungsi permintaan uang menghasilkan saluran tambahan bagi jumlah uang beredar yang mempengaruhi tingkat harga. Persamaan permintaan uang yang umum ini menunjukkan bahwa tingkat harga tidak hanya tergantung pada jumlah uang beredar sekarang, tetapi juga pada jumlah uang beredar yang dihadapkan di masa depan. Namun melihat mengapa, anggaplah Fed mengumumkan akan menaikkan jumlah uang beredar, tetapi Fed tidak mengubah jumlah uang beredar sekarang. Pengumuman ini menyebabkan orang menduga pertumbuhan uang dan inflasi lebih tinggi. Melalui efek Fisher, kenaikan inflasi yang diharapkan ini meningkatkan tingkat bunga nominal. Tingkat bunga nominal yang lebih tinggi meningkatkan biaya memegang usaha. Karena itu, menurunkan permintaan terhadap keseimbangan bunga uang real. Karena Fed tidak mengubah jumlah uang yang beredar saat ini. Berkurangnya permintaan terhadap keseimbangan uang real menyebabkan tingkat bunga yang lebih tinggi. Jadi, pertumbuhan uang yang diharapkan lebih tinggi di masa depan, mendorong tingkat harga yang lebih tinggi pada masa sekarang. Dampak uang terhadap harga sangat kompleks. Dengan orang awam dan tanggapan klasik. Menurut teori uang klasik, perubahan dalam tingkat harga keseluruhan adalah seperti perubahan dalam unit-unit ukuran. Sama saja bila kita beralih dari mengukur jarak dalam kaki yang ada berubah. Bayangkanlah besok pagi Anda bangun dan mendapatkan bahwa untuk beberapa alasan, seluruh dolar dalam perekonomian menjadi 10 kali lipat. Harga apa pun yang Anda beli meningkat 10 kali lipat. Tetapi begitu juga dengan upah-upah dan nilai tabungan Anda. Apakah Anda bertanya, seluruh angka akan memiliki nol ekstra pada akhirnya, tetapi tidak ada yang berubah kesejahteraan ekonomi? Anda tergantung pada harga relatif, bukan pada seluruh tingkat harga. Dalam sebuah responden survei diminta untuk menilai keseriusan inflasi sebagai masa kebijakan. Apakah Anda sepakat bahwa mencegah inflasi tinggi adalah prioritas nasional yang penting? Kekhawatiran publik terhadap inflasi bisa jadi bagian bersifat psikologis. Rizal bertanya pada respondennya apakah mereka sepakat dengan menyatakan berikut, menurut saya, jika gaji saya naik, saya akan merasa lebih puas dan bekerja. Lebih bersemangat bahkan jika harga meningkat, sebaiknya meningkatkan gaji saya. Dari masyarakat 49%, sepenuhnya atau sebagian 7 dari pernyataan ini dibandingkan dengan 8% dari para ekonom. Apakah hasil survei ini mengerti bahwa masyarakat awam salah daripada para ekonom yang benar? Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai biaya inflasi yang diharapkan. Ketidaknyamannya mengurangi uang di tangan secara metaforis disebut dengan biaya kulit sepatu dari inflasi lebih sering berjalan ke bank membuat sepatu seseorang cepat rusak. Eh,
Salah satunya adalah distorsi pajak inflasi pada jumlah uang yang dipegang masyarakat. Sebagai sudah kita bahas, tingkat inflasi biaya inflasi muncul karena inflasi tinggi mendorong perusahaan untuk lebih sering mengubah harga. Mengubah harga kadang-kadang memakan biaya yang cukup besar. Misalnya perusahaan mungkin harus mencetak dan mendistribusikan, mencetak dan harus mendistribusikan katalog baru. Biaya ini disebut dengan biaya menu. Biaya menu. Karena semakin tinggi tingkat inflasi, semakin sering restoran mencetak menu baru. Biaya inflasi ketiga yaitu munculnya karena perusahaan yang menghadapi biaya menu tidak sering mengubah harga. Karena itu, semakin tinggi tingkat inflasi, semakin besar variabilitas. Dalam harga-harga relatif, misalnya anggaplah perusahaan mengeluarkan katalog baru setiap Januari. Jika tidak ada inflasi, maka harga perusahaan relatif terhadap seluruh tingkat harga adalah konstan selama tahun tersebut. Jika inflasi adalah 1% per bulan, maka dari awal sampai akhir tahun, harga relatif perusahaan jauh sampai 12%. Penjualan dari katalog ini cenderung rendah di awal tahun, ketika harganya secara relatif adalah tinggi. Dan tinggi di akhir tahun ketika harga secara relatif adalah rendah. Jadi ketika mendorong variabilitas dalam harga relatif, inflasi menimbulkan inefisiensi mikroekonomi dalam alokasi sumber daya. Biaya inflasi keempat berasal dari undang-undang pajak. Banyak penggunaan tarif pajak tidak memperhatikan efek inflasi. Inflasi bisa mengubah kewajiban pajak individu, seringkali dengan cara yang tidak diinginkan, dilakukan para pembuat undang-undang. Salah satu contohnya yaitu dari gagalnya tarif pajak memasuki faktor inflasi adalah perlakuan pajak dari keuntungan modal atau disebut juga dengan capital gains. Anggaplah Anda membeli saham saat ini dan menjualnya tahun depan dengan harga real yang sama. Dampaknya bisa dimengerti mengapa pemerintah tidak mengenakan pajak, karena Anda tidak menikmati pendapatan real dari investasi ini. Tentu jika Anda inflasi, kewajiban pajak nol akan menjadi hasil. Namun, anggaplah tingkat inflasi adalah 12% dan awalnya Anda membayar sebesar $100 per saham. Karena harga real akan sama dengan tahun depan. Anda harus menjualnya dengan harga $112 per tahun. Dalam kasus tarif pajak yang menghasilkan dampak inflasi, katakanlah Anda menikmati pendapatan sebagai 12 dolar per saham dan pemerintah mengenakan pajak pada keuntungan modal ini. Misalnya adalah bahwa tarif pajak mengukur pendapatan dan membentuk capital gain nominal, bukan capital gain real. Dalam contoh ini, banyak contoh lain inflasi mendistribusi besarnya pajak yang dibebankan. Biaya inflasi yang kelima adalah ketidaknyamannya Biaya inflasi yang kelima adalah ketidaknyamannya hidup di dunia dengan harga yang berubah. Uang adalah alat ukur yang mengukur transaksi ekonomi. Ketika terjadi inflasi, alat ukur itu berubah panjangnya. Melanjutkan analogi itu. Anggaplah Kongres yang mengeluarkan undang-undang yang merinci bahwa 1 years adalah sama dengan 36 inci pada tahun 2006. 36 inci pada tahun 2007, 34 inci pada tahun 2008, dan seterusnya. Meskipun undang-undang tidak akan membuahi hasil dan mendua, namun hal ini tetap tidak nyaman. Ketika seseorang mengukur jarak dengan alat ukur,
perlu untuk mendistribusikan apakah pengukuran dilakukan dengan year ada pada tahun 2006 atau year pada tahun 2007. Untuk membandingkan jarak yang diukur dalam tahun yang berbeda, orang perlu melakukan koreksi atau inflasi. Demikian pula, dolar merupakan ukuran yang kurang bermanfaat jika nilainya selalu berubah. Perubahan ini dolar dapat mengharuskan kita mengoreksi inflasi ketika membandingkan angka dolar dari berbagai waktu. Sebagai contoh, tingkat harga yang berubah membuat rencana keuangan inflasi menjadi rumit. Satu keputusan penting yang dihadapi seluruh rumah tangga adalah berapa banyak dari pendapatan mereka yang dikonsumsi hari ini dan berapa banyak yang ditabungkan untuk pensiun. $1 yang ditabung hari ini dan diinvestasikan pada tingkat bunga nominal, tetapi akan menghasilkan jumlah dolar tetap di masa depan. Tapi nilai real dari jumlah dolar itu yang akan menurunkan standar hidup sang pensiunan, tergantung pada tingkat harga masa depan. Memutuskan beberapa banyak yang perlu ditabung akan jauh lebih mudah jika orang bisa menghitung tingkat harga waktu 30 tahun mendatang sama dengan tingkat harga pada saat ini. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang biaya inflasi yang tidak diharapkan. Inflasi yang tidak diharapkan memiliki dampak yang lebih merusak ketimbangan biaya inflasi yang diantisipasi. Secara arbitrer, inflasi yang tidak diharapkan berdistribusi kekayaan di antara individu. Anda bisa melihat bagaimana hal ini terjadi dengan kajian utang jangka panjang. Kesempatan uang biasanya merinci tingkat uang nominal yang didasarkan pada tingkat inflasi yang diharapkan pada saat kesempatan dibuat. Jika inflasi ternyata berbeda dan yang diharapkan, pengendalian real atau expo yang dibayar debitur kepada kreator berbeda dari yang telah diantisipasi keduanya. Di satu sisi, jika inflasi lebih tinggi dari yang diharapkan debitur, untung dan kreator rugi karena debitur membayar uang dengan nilai dolar yang kecil. Di sisi lain, jika inflasi lebih rendah daripada yang diharapkan, kreditor untung dan debitur rugi karena pembayaran utang menjadi lebih tinggi nilainya. Inflasi yang tidak terduga juga mengganggu pensiun di setiap individu. Para pekerja dan perusahaan sering menyepakati pensiun nominal tetap ketika sang pekerja pensiun atau bahkan lebih cepat karena pensiun adalah pendapatan yang ditanggung atau disebut juga dengan deferred earnings. Pada dasarnya bekerja memberi pinjaman pada perusahaan. Pekerja memberikan jasa pada perusahaan ketika muda, tetapi tidak dibayar penuh sampai tua, seperti kreditor manapun. Sang pekerja akan rugi bila inflasi lebih tinggi diduga semula, seperti debitur manapun yang perusahaan akan rugi bila inflasi lebih rendah dan diduga semula. Situasi ini memberikan argumen yang jelas terhadap inflasi variabel yang tinggi. Semakin tinggi tingkat inflasi variabel, semakin besar ketidakpastian yang dihadapkan kreator pada debitur. Karena kebanyakan orang adalah menghindar risiko. Mereka tidak menyukai ketidakpastian, maka ketidakmampuan memprediksi yang disebut oleh inflasi variabel yang tinggi akan mengganggu hampir semua orang. Berdasarkan dampak inflasi yang tidak pasti ini adalah membingungkan bahwa kontrak nominal begitu panjang usianya. Orang mungkin mengharapkan debitur dan kreator mendukung nyata, yaitu dengan mengindeks beberapa ukuran tingkat harga. Dalam perekonomian dengan inflasi yang sangat tinggi dan berubah-ubah, indikasi seringkali meluas. Kadang-kadang
Indikasi tidak diambil dari menulis kontrak dengan menggunakan mata uang asing yang tidak bisa digunakan. Tetapi di Amerika Serikat, beberapa aplikasi jangka panjang, bahkan indeks, misalnya manfaat jaminan Amerika untuk kaum lansia disesuaikan setiap tahun untuk menanggapi perubahan dalam indeks harga konsumsi. Ada keuntungan dari inflasi. Banyak ekonom berkata bahwa sedikit inflasi akan membuat pasar tenaga kerja berjalan lebih baik. Mereka mengatakan inflasi meminyaki roda pada pasar pekerjaan. Argumen untuk inflasi yang modern dimulai dari observasi yang menunjukkan bahwa pemotongan upah nominal jarang sekali terjadi. Perusahaan segan untuk memotong gaji nominal karyawannya, dan karyawan pun enggan menerima pemotongan gaji. Pemotongan gaji sebesar 2% pada saat inflasi dunia nol dalam dunia nyata, sama dengan kenaikan gaji 3% dengan tingkat inflasi 5%. Tetapi para pekerja tidak melihatnya dengan cara itu. Pemotongan gaji sebesar 2% akan dampak seperti sebuah penghinaan. Sedangkan kenaikan 3%, meskipun bagaimanapun, akan dampak seperti sebuah penghargaan, sedangkan kenaikan 3% memiliki dampak nominal sekalipun tidak bisa diturunkan. Fakta ini menunjukkan bahwa inflasi dapat membuat pasar tenaga kerja berjalan lebih baik. Penawaran dan permintaan untuk berbagai jenis tenaga kerja selalu berubah. Kadang kenaikan penawaran atau penurunan permintaan berdampak pada penurunan ekuilibrium upah real untuk sekelompok bekerja. Jika upah nominal tidak dapat dipotong, maka satu-satu cara untuk memotong upah real adalah dengan membiarkan inflasi melakukannya. Tanpa inflasi, upah real akan terpaku di atas tingkat ekstrebilium yang berdampak pada makin tingginya pengangguran. Selanjutnya yaitu hiperinflasi. Hiperinflasi didefinisikan sebagai inflasi yang melebihi 50% per tahun. Per hari. Biaya seperti ini, kulit sepatu dan biaya menuju jadi lebih buruk dengan hiperinflasi. Dan sistem pajak juga berdistribusi. Kemudian ketika biaya jadi terlalu besar dengan hiperinflasi, uang kehilangan perannya sebagai penyimpanan nilai. Unit hitung dan media pertukaran barter atau penggunaan uang komoditas menjadi biasa. Biaya juga menjadi lebih besar dalam kondisi hiperinflasi. Perusahaan harus sering-sering mengubah harga karena praktek bisnis normal seperti mencetak dan menyebarkan katalog dengan harga tetap menjadi lebih tidak mungkin. D1, sebuah restoran selama hiperinflasi Jerman pada tahun 1920-an, seorang pramusaji akan mendatangi meja setiap 30 menit untuk memberitahu harga yang baru. Demikian pula, harga relatif tidak mampu mencerminkan kelangkaan yang sebenarnya selama hiperinflasi. Ketika harga sering berubah dalam waktu besar, sulit bagi pelanggan untuk berbelanja dengan harga terbaik. Harga-harga yang selalu berubah-ubah dan meningkatkan dengan cara bisa mengubah perilaku dengan banyak cara. Menurut sebuah berita, ketika para pengunjung masuk ke PUB selama hiperinflasi Jerman, mereka biasanya membeli 2 gelas bir, meskipun kedua gelas kehilangan nilainya karena menjadi hangat. Hal ini masih lebih baik ketimbang memberikan uang tetap berada di dalam dompet. Sistem pajak juga terdistorsi oleh hiperinflasi, tetapi dengan jalan yang agak berbeda dari apa yang terjadi dalam kondisi inflasi moderat. Dalam sebagian besar sistem pajak ada rentang saat ketika pajak dibebankan dan saat pajak dibayarkan pada pemerintahan.
Ekonom klasik. Para ekonom menyebut pemindahan determinan varian rel dan nominal dikotomi klasik. Classical diskotomi. Penyederhanaan teori ekonomi ini menyatakan perubahan jumlah uang beredar tidak mempengaruhi varian real. Awalnya mungkin dampak penyerangan bahwa kita bisa menjelaskan variabel-variabel real tanpa memperkenalkan variabel-variabel nominal atau ekstensi uang. Pada bab 3, kita mempelajari tingkat dan alokasi output perekonomian tanpa mempedulikan tingkat harga atau tingkat inflasi. Teori ini tentang pasar tenaga kerja menjelaskan upah real tanpa menjelaskan upah nominal. Para ekonom menyebut pemindahan teoritis dari variabel real dan nominal ini dikatalogkan di katalomi klasik. Itulah ciri khas dari teori ekonomi klasik. Di katalog klasik merupakan pandangan penting karena sangat mempermudah teori ekonomi. Biasanya di ekonom klasik membiarkan kita mengkaji variabel-variabel real seperti telah kita lakukan, sambil mengabaikan variabel-variabel nominal. Dikotomi klasik muncul karena dalam teori ekonom klasik perubahan jumlah uang beredar tidak mempengaruhi variabel-variabel real. Ketika ketidakrelevan uang untuk variabel-variabel real ini disebut dengan netralitasi moneter. Untuk banyak tujuan biasanya untuk mempelajari isu-isu jangka panjang atau netralitas moneter adalah pendekati benar. Konsep penting bab dan itulah hasil presentasi saya mengenai bab 4. Jika ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.